Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap pengurus tiga masjid Asy-Syifa dan jemaah salat zuhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik nikmat jasadiyah, nikmat ruhiyah, adanya nikmat yang rendah berupa harta, pangkat, jabatan, a'la nikmat yang tinggi berupa kesehatan, afdhalun nikmat yang utama berupa anak-anak yang saleh dan salihah. Lebih dari itu semua, tamamun nikmat yang sempurna berupa keridhaan dan keimanan yang Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah ridhai kita semua. Allah senantiasa menjaga keimanan kita sampai akhirnya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, di mana beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum, wa inni ikhtara'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Semua nabi memiliki doa yang pasti dijabah. Mereka telah meminta doa-doa itu di dunia. Adapun aku simpan doa itu untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Kita yang hadir di majelis ini, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini kita akan membahas buah dari zikir kepada Allah, dari menyambungkan qalbu kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan berikutnya, Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian apa buahnya? Itu ayat-ayat berikutnya menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah Allah, sebutlah Allah, dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak, dengan sebutan yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu sore. Tafsir Al-Isari, Imam Busiri menjelaskan bahwa ini adalah isyarah ahibbullah, udhkurullah maknanya cintailah Allah. Ahibbullah lianna Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Sebutlah Allah, ingatlah Allah, maknanya cintailah Allah. Summa la tansallah ba'da dzikrika, jangan kamu melupakan Allah setelah kamu berzikir kepada Allah. Teruslah mengingat Allah, teruslah menyebut Allah. Maksudnya gimana? Uzkurullah biqulubikum, sebutlah Allah dalam hatimu. Kalau lisan kadang berbincang dengan manusia, mulut kadang-kadang berbicara dengan orang lain, kadang-kadang diam capek, tapi hatimu tidak boleh capek mengingat Allah. Uzkurullah biqulubikum, kata Imam Busiri.
Fa inna dzikrul ladzi tumakkinu tidamatuhu dzikrul qalbi. Sesungguhnya zikir yang bisa terus-menerus. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam tafsir Al-Jailani, fi jami'i akhwalikum wa awqatikum, di semua keadaanmu, di semua waktumu, yang tidak bisa berhenti adalah dzikrul qalbi. Adapun zikir lisan, mungkin ada udur-udur yang membuat kita nggak bisa selalu menyebut Allah, tetapi zikir qalbi tidak ada udur karena itu. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi, di waktu sore, fil lail wan nahar. Imam Nawawi dalam tafsir Balaghul Labid di Kasfil Ma'na Al-Quran menjelaskan bahwa sini maksudnya pagi dan sore, pagi ketemu sore, siang, kemudian sore ketemu pagi. Ini disebutkan tadi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya maksudnya adalah di semua waktumu, semua keadaanmu, pagi dan sore, pagi ketemu sore, sore ketemu pagi. Tasbih ini bagian dari zikir, tapi disebut khusus di sini banyak ayat-ayat yang sesungguhnya diawali dengan tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi, bertasbih kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Bukan hanya man fis samawati wa man fil ardh, bukan hanya siapa yang di langit maupun yang di bumi, tapi apapun yang di langit di bumi, bintang-bintang, batu-batu yang kita injak. Kita jalan menuju masjid ini, maka dia akan menjadi saksi, dia pun bertasbih kepada Allah. Makanan-makanan yang kita makan, para sahabat makan bareng Nabi, para sahabat mendengar tasbih-tasbihnya ini. Seorang Badui datang kepada Nabi, kalau engkau Rasulullah, coba batu itu panggil suruh berenang ke sini. Batu di seberang sungai, batu pun berenang. Coba suruh kembali lagi, maka pun batu kembali, dan dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan alam dikatakan benda mati, benda hidup. Dalam bahasa ilmu tauhid, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu nanti bumi akan bercerita, bi yaumi kada fa'ala fulan kada wa kada. Di hari ini fulan berbuat begini-begini. Di hari ini, di sini dia berbuat begini. Bumi pun bersaksi. Kok bisa bumi bicara? Bi anna rabbaka awhalaha. Nah, kalau kita sudah mendawamkan dzikir di setiap waktu, setiap tempat, apa natijahnya? Buahnya ya berikutnya menjelaskan, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yusalli alaikum, yang bersalawat kepadamu, berdoa. Mana mungkin Allah berdoa? Maka as-salat fil asli ad-doa. Salat memang maknanya doa. Imam Bukhari menjelaskan, fasalatu subhanahu wa ta'ala, salawatnya Allah kepada hambanya, doa'uhu laka bitakrim, ajakan Allah untuk senantiasa mendekat padanya. Kalau kita rajin berzikir mengingat Allah, Allah memanggil-manggil kita, ayo terus hambaku, mendekat kepadaku, dekatlah kepadaku. Doa'uhu lana bitakrim, Allah mengajak kita untuk senantiasa mendekat. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, bukan hanya Allah, para malaikatnya pun bersalawat kepada hamba-hamba yang rajin berzikir. Bagaimana salawatnya malaikat? Imam Bukhari menjelaskan dalam tafsir Al-Isari, bil ghufranil 'asi wal ihsanil muti. Malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan pada hamba yang berzikir, yang dia mengingat Allah, menyambungkan qalbunya kepada Allah, baik dengan tasbihnya subhanallah, baik dengan tahmidnya alhamdulillah, baik dengan tahlilnya la ilaha illallah, dengan takbirnya Allahu akbar, dengan haukalanya la haula wala quwata illa billah. Maka malaikat akan mendoakan mereka
bil ghufran lil 'asi, yang dia maksiat supaya Allah ampuni. Ya Allah, hamba ini telah berzikir kepadamu, ampuni. Hamba ini itikaf di masjid, ampuni. Ketika kita datang ke masjid dalam keadaan suci begini, selama kita di masjid beritikaf, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memohonkan ampun. Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka hambamu yang di masjid, di majelis ilmu. Wa bil ihsan, dan malaikat memintakan ihsan, kebaikan lil muti, pada hamba-hamba yang taat. Jadi sholawatnya malaikat kepada hamba memohonkan ampun dan ihsan supaya Allah curahkan kebaikan. Tidak usah risau dengan kehidupan kita. Kalau kita menyambungkan qalbu kepada Allah, Allah akan mengurus segala urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kita minta, kita sudah berusaha secara zahir sudah terpenuhi, kayaknya kok nggak ketemu. Tapi waktu kita nggak meminta, tapi kita menjalankan apa yang disebut zikir tadi, ternyata Allah berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Belum sepekan ini, entah hadis bin nikmat, anak saya kuliah, tahu-tahu dapat beasiswa tahmid. Dulu meminta diskon ketika masuk kuliah, nggak dapat. Tapi ketika dia ikut dalam wisuda tahmid, tiba-tiba dapat beasiswa tanpa disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Dan afdhalul dzikri tilawatil Quran, seutama-utamanya zikir itu membaca Quran. Man saghalahu dzikri an mas'alati, ada riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang tersibukkan zikir kepadaku, baik dengan tilawah Qur'annya, dengan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, an mas'alati, sampai dia gak sempat minta kepadaku, a'taituhu ma afdhala ma utiyas sa'ilin, aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta orang-orang. Ada seorang anak memuja-muji ayahnya, ibunya, bapak kan baik, ibu kan baik, bapak kan dermawan, ibu kan dermawan. Satu lagi ngerengek, duit dong, duit dong, duit dong. Ternyata pujian ini jauh lebih dahsyat. Dan ini yang sesungguhnya dicontohkan Nabi Ayub. Wa Ayyub nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub ditimpa kesusahan, penderitaan, sakit, hartanya habis, kemudian keluarganya meninggalkannya, beliau tidak minta kembalikan keluargaku, kembalikan hartaku, kembalikan kesehatanku. Apa yang beliau sebut? Wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin, wa anta arhamur rahimin. Sabda Nabi, siapa yang berdoa diawali dengan ya arhamar rahimin 3 kali, Allah akan ijabah. Ya arhamar rahimin bil ihsanil muti. Jadi malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang taat, Allah akan curahkan kebaikan. Jadi yang jadi masalah kalau kita nyambung tidak sama Allah. Wa yuqalu as-salat minallah, dan dimanakan juga salawatnya Allah kepada hambanya yang berzikir bimakna rahmah. Allah curahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang rajin berzikir, menyambungkan hatinya kepada Allah. Wa minal malaikah, dan salawat dari malaikat bimakna syafa'ah, juga maknanya pertolongan. Malaikat nolong kita dari segala aneka ragam malaikat yang punya tugas masing-masing. Mungkin jelang kematiannya Israel memberikan kemudahan, dalam hal rezeki Mikael. Terus malaikat banyak, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana dan untuk apa itu salawat syafaat tadi dari Allah, dari malaikat? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dhulumatil kufri ila nuril iman, dari gelapnya kekafiran
kepada cahaya iman. Liyurijakum minadh dhulumati ilan nur ay ya'simukum minadh dhalal biruhin wasal. Atau menjagamu dari kesesatan untuk senantiasa menyambungkan roh ini kepada Allah. Liyukhrijakum minadh dhulumati tadbir ila qada'is syuhudi takdir, untuk mengeluarkan kalian dari gelapnya ngurus banyak urusan kepada penyerahan qada dan takdirnya Allah. Dia sudah syuhud takdir, menyaksikan ini bagian dari takdir kudrah iradah Allah. Wa yuqalu liyukhrijakum minadh dhulumati nufusikum ila anwaril basair fi qulubikum, dan mengeluarkan kalian dari gelapnya jiwa-jiwa kalian kepada cahaya basirah mata batin kalian dalam hati kalian. Liyukhrijakum min asbabil tafriqah ila suhudi ainit taufiq, mengeluarkan kalian dari sebab-sebab yang menyebabkan perpecahan menuju kepada pandangan taufik, persatuan dan sifat-sifat yang membawa pada persatuan. Nggak cukup ini saja, ditambahkan tahiyatum yawma yalqawnahu salam wa andalahum majran karima. Sebagai penutupnya, selain Allah mengaruniakan rahmatnya kepada hamba-hamba yang berzikir, malaikat memohonkan ampunan buat mereka, memohonkan kebaikan bagi orang-orang yang taat. Mereka disayang sama Allah di dunia ini sampai di akhirat nanti. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyah, salam penghormatan buat mereka yang rajin berzikir di hari perjumpaannya kapan? Dalam tafsir Maraqul Labid li Kasril Qur'anil Majid menjelaskan indal maut, yang pertama tahiyah penghormatan ketika mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa-jiwa yang damai, yang tenang. Siapa mereka yang berzikir? Ar-Ra'd 28, walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman tenang tentram hati mereka, damai hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, camkan, renungkan, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat, salam penghormatan pada mereka ketika yauma yalqawnahu indal maut, pertama. Yang kedua inda khuruji minal kubur, ketika keluar dari kubur dibangkitkan. Dan yang terakhir adalah inda duhulil jannah, ketika masuk surga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Selamat, keselamatan, perkataan ucapan dari Rabb yang penuh dengan kasih sayang. Wa kana bil mu'minina rahima wa 'adda lahum ajran karima, dan Allah siapkan buat mereka ajran karima. Ini isyarah pahala mereka disiapkan dari amalin yasir ajruhum mawfur. Amalan kita dikit, umur kita pendek, tapi pahalanya berlimpah. Fa innal karim, sesungguhnya al-karim yang maha mulia ini melimpahkan kepada hamba-hambanya dengan surga yang tiada terputus selama-lamanya. Semoga kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan ihsan, mendapatkan al-karim ini, karena sesungguhnya itu semua diberikan hanya kepada hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. La yudhilu amalahu jannah, tidak seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, kata Nabi, wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi, kecuali kalau Allah limpahkan rahmat dan karunia kepadaku. Kebaikan kita mengundang rahmat Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Bermunajat kita kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين المجاهدين في فلسطين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وفي أي مكان وزمان اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من الرفع عند الاختسام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.